Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca 21 bait syair dari 33 bait yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala di dalam manzumah Ha'iyah beliau ini. Dan dari apa yang telah berlalu bisa diketahui bahwa apa yang beliau sebutkan dalam manzumah yang ringkas ini merupakan mujmal i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, pembahasan atau penjelasan global tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau sebutkan tentang hal tersebut dan kita melihat bagaimana sisi pentingnya terhadap setiap muslim dan muslimah. Maka setelah menjelaskan di bait yang ke-21 tentang masalah takdir, beliau berpindah menjelaskan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Kata beliau dalam bait yang ke-22, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara wala al-hawdha wal mizana innaka tunsahu. Dan janganlah sekali-kali engkau mengingkari dengan kejahilanmu, engkau mengingkari nakiran wa munkara, nakir dan munkar. Sebenarnya dikenalnya ya munkar dan nakir dalam hadis. Namun di sini ikut qafiyah, susunan aturan tersendiri dalam syair. Walal hawdha wal mizana innaka tunsahu. Demikian pula jangan kamu mengingkari telaga dan jangan pula kamu mengingkari tentang timbangan. Innaka tunsahu, sungguhnya engkau sedang dinasihati. Dalam bait yang ke-22 ini penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil akhirah, beriman kepada
hari akhirat. Disebutkan tentang munkar dan nakir, kemudian disebut tentang telaga, dan disebut tentang timbangan. 3 perkara. Dan disebutkannya munkar dan nakir yang merupakan 2 malaikat yang bertanya di alam kubur. Ini isyarah bahwa awal dari keimanan kepada hari akhirat juga mengimani tentang adanya adab kubur dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan al-qabr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Beriman kepada hari akhirat, ukurannya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi yang paling lengkap tentang apa makna beriman kepada hari akhirat. Kata beliau, al-imanu bi kulli ma akhbara Allah bihi wa ma akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Keimanan kepada hari akhirat adalah mengimani segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Allah, dan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan dari perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Ini ukuran hari akhirat. Jadi apa yang terjadi setelah kematian, itulah hari akhirat. Dan beriman kepada hari akhirat adalah salah satu dari rukun iman sebagaimana yang diketahui bersama. Dan ini merupakan dasar prinsip penting dari prinsip agama. Beliau isyaratkan di sini tentang munkar dan nakir, dan beliau akan singgung nanti tentang adab kubur secara umum. Kita lihat sekarang pembahasan tentang munkar dan nakir. Kata pengarang, wala tunkiranna jahlan. Dan jangan sekali-sekali engkau mengingkari jahlan, dengan kejahilanmu. Nakiran wa munkara. Kamu mengingkari tentang adanya nakir dan munkar. Munkar dan nakir. Munkar dan nakir ini adalah 2 nama malaikat. 2 nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai fitnah bagi manusia dalam alam kubur. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya bahwa munkar dan nakir adalah malakani aswadani azraqani, 2 malaikat hitam biru. Sebagian para ulama menyebutkan apa makna hitam biru. Ada yang mengatakan bahwa wajahnya hitam, kemudian matanya biru. Tapi konteks hadis kelihatannya umum, disebutkan bahwa 2 malaikat hitam biru. Ya, keduanya hitam dan biru. Disebut dengan nama munkar dan nakir. Ya. Munkar dan nakir sebab mereka datang di atas bentuk yang munkar. Munkar itu secara bahasa, dalam bahasa Arab artinya asing dan aneh, yang manusia tidak pernah melihat hal-hal yang seperti itu. Ya. Atau munkar bisa bermakna ia tidak senang untuk melihatnya. Ya, karena itu juga disebutkan dalam sebagian riwayat tentang futtan al-kubur, tentang orang-orang yang memfitnah dalam kubur. Maksudnya yang fitnah dalam kubur, ya inilah malaikat munkar dan nakir. Ya, hakikat dari munkar dan nakir dan juga penamaan tentang munkar dan nakir ini adalah penamaan
dan hakikat yang benar ditetapkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya kepada beliau, bagaimana kita berucap, munkar dan nakir atau dua malaikat? Kata beliau, munkar dan nakir. Demikian ia dalam riwayat. Maka ditetapkan hal tersebut oleh ahli sunnah, dan ini menyelisihi orang-orang Mu'tazilah. Yang asalnya orang-orang Mu'tazilah itu sudah mengingkari tentang adanya adab kubur. Kemudian penamaan munkar dan nakir, mereka juga katakan bahwa tidak benar dikatakan ada sebagian malaikat yang dinamakan munkar dan nakir. Kalau penolakannya atau ucapan mereka tidak benar, dari sisi hadisnya tidak kuat menurut mereka, maka mungkin saja mendapatkan udzur. Tetapi mereka mengingkari penamaan tersebut bukan berdasarkan di atas nas, tetapi berdasarkan di atas pemikiran akalnya. Dan inilah kejahilan yang nyata dan sedikit ilmunya tentang syariat. Karena itu pengarang mengisyaratkan, wala tunkiranna jahlan, jangan kamu mengingkari dengan kejahilanmu. Ya. Jangan kamu mengingkari dengan kejahilanmu. Maka tidak ada yang mengingkari tentang adanya munkar dan nakir kecuali orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Ada orang yang punya ilmu terhadap Alkitab dan Sunnah, maka mereka akan mengimani tentang hal tersebut. Dan orang Mu'tazilah, mereka menganggap diri ahlul kalam, hebat dalam berdiskusi dan berbicara. Tapi pandai berbicara belum tentu dia mempunyai ilmu. Iya. Saya kira ini adalah suatu hal yang disepakati dan banyak kenyataannya dalam kehidupan. Ya, lihat saja burung beo misalnya, pandai dia berbicara burung beo. Ya. Dia tidak mengerti apa yang dia bicara. Nah, demikian. Maka orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya yang mengaku dirinya ahlul kalam, mereka ini bukan ahlul ilmu. Mereka punya bukan ahlul ilmu, bukan orang-orang yang berilmu. Karena itu kata sebagian para a'immah seperti Abu Yusuf, katanya al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilm. Punya ilmu tentang filsafat, tentang kalam, ya, itu adalah kejahilan. Dan jahil tentang filsafat itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Nah, maka jangan sampai ada yang menyangka orang yang tahu filsafat dia adalah orang yang mempunyai ilmu. Ya. Hakikat orang yang mempelajari filsafat adalah orang yang mempelajari kebodohan dan mencari hal-hal yang memikirkan hal-hal yang sudah jelas dan gamblang. Ya. Dan mungkin saya pernah sebutkan kisah yang sangat masyhur sekali dalam buku Al-Firaq wan Nihal tentang firqa-firqa dan aliran-aliran disebut oleh para ulama, bahwa Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan salah satu tokoh ahlul kalam, ahli filsafat yang sampai pada hari ini masih tetap dijadikan rujukan buku-bukunya walaupun beliau sendiri sudah bertobat. Beliau pernah suatu hari berlalu bersama murid-muridnya, diikuti murid-muridnya yang ingin belajar filsafat banyak sekali. Mereka berlalu melewati rumah seorang perempuan tua sedang berjemur di depan rumahnya. Ketika melihat orang sedemikian banyak dan mengikuti satu orang perempuan ini, keheranan lalu bertanya kepada salah seorang yang ikut di situ. Dia tanya, siapakah orang ini? Nah, maka muridnya menjawab dengan bangganya, apakah kamu tidak kenal? Ya rahmatillah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Siapa dia? Kata perempuan itu, saya tidak kenal. Apakah dia seorang raja? Katanya bukan. Apakah dia seorang menteri? Bukan. Apakah dia seorang pembesar? Bukan. Akhirnya muridnya berkata, dia ini adalah orang yang punya 1000 dalil tentang adanya Allah. Ini pekerjaannya filsafat begitu. Nah, apa dalilnya Allah itu ada? Nah, ini katanya punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Maka apa kata perempuan tua ini yang masih berada di atas fitrahnya? Kata perempuan tua ini, "Uffillahu, betapa celakanya orang ini." Ya.
Afillahi syakkun? Apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dijadikan 1000 dalil? Ini pikiran perempuan tua yang berada di atas fitrahnya. Ya. Sebab orang yang mengatakan bahwa butuh 1000 dalil menetapkan adanya Allah, itu bagaikan orang yang berada di siang bolong, matahari dalam keadaan terang sekali, kemudian dia menantang kepada orang sekitarnya, tunjukkan kepadaku dalil bahwa matahari sedang terbit. Itu keadaan orang-orang yang mempelajari filsafat. Maka belajar tentang ilmu kalam itu hakikatnya adalah kejahilan, bukanlah ilmu. Dan ilmu kalam inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kerusakan di tengah umat. Dan disebut dalam sejarah bahwa awal bid'ah mulai semakin besar ya, ketika salah seorang khalifah Al-Abbasi mengizinkan untuk menerjemah buku-buku Yunan ke dalam bahasa Arab. Maka mulailah tersebar kerusakan-kerusakan pemikiran, kerusakan yang lebih banyak dari sebelumnya, dan umat pun terfitnah dengan hal tersebut. Ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa dua malaikat ini, Munkar dan Nakir, ya, adalah dua malaikat hakiki, dan keduanya sebagaimana yang disebutkan namanya adalah Munkar dan Nakir, dan disifatkan aswadani al-zarqani, hitam biru. Kita imani hal tersebut bagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua malaikat ini bertanya kepada orang yang meninggal dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? 3 pertanyaan. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, pertanyaan dua malaikat ini berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak untuk umat Islam saja. Iya. Tidak berlaku untuk umat Islam saja. Kalau umat selain umat Islam, maka mereka ditanya tentang nabinya sendiri. Ya, siapa nabinya? Yaitu nabi yang diutus kepadanya. Karena itu dalam sebagian riwayat dikatakan, man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapa ini yang diutus kepadamu? Menunjukkan utusan kembali kepada ia, yaitu nabi yang diutus kepadanya. Jadi ini 3 pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan mereka juga memberikan kabar gembira dan juga memberikan siksaan sebagaimana diterangkan dalam hadis, apabila seorang mukmin ia menjawab pertanyaan tersebut, maka setelah dijawabnya dibukakan, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, ya. Kemudian dibukakan celah dari sorga, dan datanglah kepadanya orang yang sangat baik rupanya. Berbeda dengan orang yang fajir, maka setiap kali ia ditanya dengan pertanyaan ini, man rabbuk? Maka dia menjawab, ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Katanya, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga mengucapkannya. Dari sini para ulama memberikan atau mengambil sisi pendalilan sebagai pelajaran untuk seluruh umat, bahwa mengilmui tentang 3 landasan, 3 perkara ini adalah suatu hal yang sangat penting dan menentukan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Dia harus mengenal siapa Rabbnya, dia harus mengenal siapa nabinya, dan harus tahu apa agamanya. Ya. Tentunya untuk mengenal 3 perkara ini, bukan juga diharuskan mengenal secara detail dari A sampai Z-nya. Ada kadar yang merupakan kadar kewajiban, dia harus mengenal. Dia mengenal Allah, siapa itu Allah, ya, yang wajib dia sembah, apa kewajibannya terhadapnya, ya. Bagaimana harusnya memurnikan ibadah kepadanya. Ini harus dia ketahui. Demikian pula dia ketahui siapa nabinya, ya, siapa namanya, apa misinya diutus, kemudian syariat-syariatnya,
kemudian dia tahu tentang agamanya, rukun-rukun Islam, kewajiban yang diwajibkan padanya, 3 perkara wajib dia ketahui. Dan ini menentukan pengetahuannya dia di dunia, menentukan keadaannya di alam kubur. Ya. Kapan dia mengilmuinya, maka di alam kubur dia lebih dikuatkan. Meninjau dari sisi ini dan pentingnya hal ini, Al-Imam Al-Muslih Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyusun risalah beliau yang terkenal itu dengan nama Salasatul Usul. Ya, 3 landasan utama penjelasan, ya, dan menerangkan tentang 3 perkara ini. Bagaimana mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengetahui agama. Dan kita lihat bagaimana pentingnya ketika malaikat bertanya, "Man Rabbuk?" Ya, orang fajir ini menjawab, "Ha la adri." Katanya, "Ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan manusia mengucapkannya, saya juga ikut mengucapkan." Jadi ikut-ikutannya dia di dunia mengucapkan hal tersebut tidak memberi manfaat. Ini menunjukkan bahwa agama itu bukanlah dengan taklid. Agama itu dengan ittiba, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Dan ittiba, mengikuti, bukan artinya harus menghafal seluruh dalil. Nah, sebab kalau diwajibkan setiap orang menghafal seluruh dalil, ini akan berat bagi manusia. Tapi paling tidak setiap masalah agama dia tahu ada landasan hukumnya, atau pernah dengar dalilnya, atau mengambil dari sumber yang benar. Mengambil dari sumber yang benar. Ya. Adapun kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, orang berucap begitu, dia pun ikut mengucapkannya, maka keadaannya seperti ini. Dia berkata, "Ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu." Ya. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan suatu, saya pun ikut mengucapkannya. Maka di dalam hadis dikatakan, setiap kali ia ditanya dan dia tidak menjawab, maka ia dipukul dengan gadah. Gadah ini, kata Nabi SAW, andai kata dipukulkan ke gunung Uhud, niscaya akan hancur gunung Uhud berkeping-keping. Dan setiap kali dipukul ia menjerit, didengar oleh seluruh makhluk. Jeritannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dari sini kita harus meyakini tentang apa tugas, ya, Munkar dan Nakir. Nah, dan keduanya adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk bertanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Iya. Kemudian dikatakan oleh beliau, jadi dari perkara yang disebut sini dari keimanan pada hari akhirat tentang Munkar dan Nakir. Kemudian kata beliau, "Walal hawdha wal mizana innaka tunsahu." Dan jangan pula engkau mengingkari al-hawdha, telaga. Jangan kamu ingkari tentang adanya telaga. Telaga adalah sesuatu yang pasti pada hari kiamat. Wal mizan, demikian pula mizan, timbangan. Nah, di sini fase kejadian. Ya, umumnya kejadian pada hari kiamat, kejadian pada hari kiamat yang merupakan bentuk keimanan kepada hari akhirat, alam kubur, nanti di akhir zaman, ya, adalah ditiupkannya sangkakala yang disebutkan dalam nas bahwa tiupan itu 3 kali. Ya, tiupannya ada 3 kali. Nah, walaupun sebagian para ulama menghitung 2 kali, tapi yang benarnya 3 kali. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, "Yauma yunfakhu fis-suri, fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard, illa man sya'allah, wa kullun atauhu dakhil." Hari tatkala ditiup sangkakala, fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard, maka takutlah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu dakhilin, dan semuanya datang kepada Allah dalam keadaan hina. Ini tiupan yang pertama, namanya tiup al-faza, tiupan yang membuat manusia takut. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang membuat manusia seluruhnya fa'iqah, pingsan. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, "Wa nufiqa fis-suri fa fa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man sya'allah,
thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sini tiupan yang kedua dan yang ketiga. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka pingsanlah, tersungkurlah siapa yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra. Setelah itu ditiupkan lagi tiupan yang lainnya, fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka sudah berdiri. Ya. Karena itu kata para ulama bahwa tiupan sangkakala ada 3. Yang pertama adalah tiupan membuat manusia takut. Yang kedua membuat mereka pingsan tersungkur. Yang ketiga adalah dibangkitkannya pada hari kiamat. Ya. Setelah fase ini mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar terjadi berbagai macam kengerian. Matahari didekatkan di atas kepala. Ya. Hanya sejarak 1 mil. 1 mil, ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 1 mil sejarak 1 jarum panjang, ukurannya sekitar 1 jengkal. Dan ada yang mengatakan 1 mil ukuran mil biasa. Ya, 1 mil kalau saya nggak salah 1,6 kilo. Iya. Jelas matahari didekatkan di atas kepala dan seluruh manusia dalam keadaan berkeringat. Ya. Sesuai dengan kadar amalannya. Ada juga yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang berkeringat sesuai dengan jenis amalannya, sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang berkeringat sampai keringatnya menutupi mata kaki, ada yang sampai menutupi lututnya, ada yang sampai menutupi pinggangnya, ada yang sampai menutupi dadanya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya waliyadzubillah. Dan manusia dalam keadaan takut, penantian di padang mahsyar yang disebutkan 1 hari penantian itu bagaikan 50.000 tahun. Iya. 1 hari di penantian tersebut. Dan pada penantian itu mulai berjalan fase demi fase. Di situ dinampakkan telaga. Ya. Sini fase telaga. Setelah telaga, maka manusia pun meminta kepada para nabi dan para rasul supaya memohon kepada Allah, memohon syafaat agar hisab dipercepat. Ya, agar hisab dipercepat. Maka terhitunglah di situ syafaatul ummah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat ya kepada Allah, kemudian dipersegeralah hisab. Dan kita imani juga tentang datangnya Allah pada hari kiamat untuk memutuskan antara hamba. Kemudian juga kita imani tentang didatangkannya neraka jahanam, dan neraka jahanam waktu itu ditarik oleh 70.000 malaikat, atau ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Dan setelah itu adalah hisab yang pertama. Setelah hisab yang pertama, kemudian ardul amal, ya. Dan diberikannya kitab-kitab. Setelah itu hisab yang kedua. Ya, hisab yang kedua ini merupakan siksaan. Sebab dikatakan dalam hadis, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang dinuqash hisabnya, dia akan disiksa. Maksudnya di hisab yang kedua. Ya, setelah itu timbangan. Ya, kemudian setelah timbangan ke jembatan. Setelah jembatan adalah surga maupun ke neraka. Nah, ini secara global tentang kejadian atau prahara pada hari kiamat. Ya, nasallallahu alaihi wa sallam. Baik. Jadi kata pengarang di sini, ya, dikatakan walal hawda wal mizana innaka tunsahu. Dan jangan sekali-sekali engkau mengingkari dengan kejahilanmu. Al hawda, telaga. Telaga pada hari kiamat adalah perkara yang hak, benar, terjadi, benar ada. Dan setiap nabi punya telaga. Sebab dalam hadis dikatakan likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Diangkatlah telaga. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah telaga ini setelah jembatan atau sebelum jembatan? Yang dikuatkan oleh jumhur ulama bahwa telaga adalah sebelum jembatan. Kalau dia sebelum jembatan, apakah setelah timbangan atau sebelum timbangan? Yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya bahwa telaga ini adalah sebelum timbangan. Dan munasabahnya sebelum timbangan itu lebih tepat. Karena manusia ketika di padang mahsyar dalam keadaan kehausan, penantian yang sedemikian rupa, maka akan nampak dengan sangat pasti kebenaran para rasul dan hakikat dari risalah mereka ketika setiap nabi dan rasul tampil dengan telaganya. Iya. Maka akan dilihat
bagaimana kedudukan para nabi dan para rasul. Nah, dan setiap nabi punya telaga. Khusus tentang telaga, Rasulullah SAW disifatkan di dalam hadis bahwa telaga beliau panjang dan lebarnya sama. Ya. Berapa panjang dan lebarnya? Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 1 bulan perjalanan, maksudnya perjalanan tidak cepat, tidak pula lambat. Ada yang mengatakan dari Madinah ke Syam, ada yang mengatakan sampai ke Sana'a, ya, ibu kota negeri Yaman. Yang jelas ada beberapa riwayat, dan kesimpulan dari riwayat-riwayat tersebut itu hanya pendekatan. Hanya pendekatan dari ukuran 1 bulan itu tadi. Perjalanan 1 bulan, panjang dan lebarnya. Ya, jadi persegi 4 telaga itu. Disebutkan bahwa telaga Rasulullah SAW airnya lebih manis daripada madu. Baunya lebih harum daripada al-misk. Putihnya lebih putih daripada susu, dan dalam sebagian riwayat dari perak, lebih putih dari perak. Kemudian dikatakan bejananya ada nujum sama, bagaikan bintang-bintang di langit. Kata para ulama, dikatakan bejananya bagaikan bintang-bintang di langit, ini punya 2 faedah. Faedah yang pertama, bejananya bagaikan bintang-bintang di langit menunjukkan bahwa pada saat minum di telaga, ya, gelas-gelas itu sangat banyak sekali, dan setiap orang akan minum dengan penuh ketenangan, ya, penuh kenikmatan. Ya. Tidak ada yang tidaklah mereka minum berdesak-desakan misalnya, atau ngantri, atau ada yang minum tidak kedapatan bejana, atau ada yang minum pakai tangannya karena tidak kebagian bejana atau gelas. Diperumpamakan seperti bintang-bintang di langit, menunjukkan banyaknya dan manusia akan minum dengan penuh kenikmatan dan ketenangan. Ya. Faedah yang kedua mengatakan, para ulama mengatakan diibaratkan seperti bintang di langit, menunjukkan bahwa bejananya adalah bejana yang sangat indah. Bagikan bintang, bejana atau gelas yang sangat indah, bagikan bintang di langit. Kemudian disebut oleh Nabi SAW, siapa yang minum dari telaga, man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum dari telaga, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat oleh Imam Muslim bahwa di antara umat Islam yang paling pertama diberi minum oleh Nabi SAW adalah orang-orang dari negeri Yaman. Orang-orang dari negeri Yaman. Dan ini adalah keutamaan ya, bagi mereka. Nah, ketika membahas tentang orang-orang dari negeri Yaman, ya disebut pembahasan apakah orang-orang dari negeri Yaman ini asli di negeri Yaman dari suku sana atau orang yang pernah tinggal di sana. Nah, dalam artian pernah tinggal dan pantas dikatakan sebagai orang-orang dari negeri Yaman. Ya. Ini mengandung 2 kemungkinan. Ya, wallahu taala. Ala kulli hal, ini penjelasan tentang telaga secara global. Dan disebutkan bahwa telaga Rasulullah SAW itu letaknya di atas bumi. Letaknya di atas bumi. Di bumi mana? Bumi yang telah diganti. Ya, sebab langit dan bumi akan diganti. Dikatakan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada, demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Dan letak telaga berada di situ. Maka kewajiban kita wajib mengimani tentang adanya telaga. Apalagi penetapan tentang telaga ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Dalil tentang adanya telaga, sebagian para ulama berdalilkan dari Al-Quran. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar. Penafsiran sebagian para ulama al-kautsar adalah telaga. Walaupun dalam sebagian riwayat kuat mengatakan bahwa al-kautsar adalah telaga yang berada di surga, telaga Rasulullah di surga. Itu al-kautsar. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa al-kautsar adalah telaga Rasulullah, sebab disebutkan bahwa telaga Rasulullah mendapatkan airnya adalah pancuran dari dua aliran yang berasal dari surga. Ya, 2 aliran yang berasal dari surga. Nah, ya, jadi itu diantara dalilnya, dalil dari Al-Quran. Dan juga disebutkan oleh para ulama seperti Imam Suyuti dan lain-lainnya bahwa yang meriwayatkan tentang telaga itu diriwayatkan oleh sekitar 50 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
menjelaskan dan meriwayatkan tentang telaga. Ya. Karena itu wajib kita mengimani tentang adanya telaga. Dan ini sekali lagi kesepakatan di kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah dalam masalah ini diselisihi oleh 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari telaga sama sekali, mengingkari adanya, sama sekali mereka ingkari. Ya, dibangun di atas pemikiran mereka. Apa-apa yang tidak masuk di akal tidak akan diimani oleh orang-orang Mu'tazilah yang bejat. Ya. Sehingga telaga mereka ingkari sama sekali, tidak ada telaga. Kelompok yang kedua dan ketiga adalah kelompok Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka menetapkan ada telaga. Mereka menetapkan adanya telaga. Tetapi mereka menyelisihi ahli sunnah dalam masalah bahwa yang kebanyakan diusir dari telaga adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kata orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah, kebanyakan yang diusir dari telaga adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan ini adalah pemahaman yang sesat dan menyimpang. Ya, yang benarnya, ya, para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah ya, manusia yang paling berhak minum dari telaga Rasulullah SAW. Sebab para sahabat tidak disifatkan mereka merubah agamanya dan tidak pula mengganti agama mereka setelah Rasulullah. Disifatkan pujian untuk mereka di dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka jujur ya, terhadap apa yang mereka telah mengambil janji kepada Allah di atasnya. Di antara mereka ada yang telah menunaikan kewajibannya. Di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak pernah mengganti. Ya. Yang menunjukkan bahwa para sahabat secara umum adalah istiqamah. Ya. Memang ada di akhir atau setelah Nabi meninggal ada segelintir dari para sahabat sedikit terhitung dengan jari yang baru masuk Islam kemudian murtad keluar dari Islam. Ya. Ada disebutkan di dalam sejarah, tapi kalau mengatakan bahwa kebanyakan para sahabat terusir, ini adalah kesesatan yang sangat nyata sekali. Ya. Memang ada yang diusir di dalam telaga, dari telaga. Dan yang diusir dari telaga terbagi 2. Atau pengusiran dari telaga ada 2 bentuk. Yang pertama pengusiran secara umum. Pengusiran secara umum ini yang diusir secara umum adalah umat selain umat Islam. Kalau dia bukan umat Nabi Muhammad akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ya, sehingga setiap dari umat akan kembali kepada nabinya. Kemudian pengusiran yang kedua, pengusiran yang khusus. Nah, di sini letak khilaf di kalangan para ulama siapa yang diusir ini dari umat Nabi. Ada yang mengatakan yang diusir adalah orang-orang yang murtad. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang diusir adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Ada yang mengatakan orang-orang yang diusir adalah orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama dan kelihatannya pendapat yang ketiga itu lebih kuat. Sebab kalimat membuat perkara baru dalam agama masuk di dalamnya orang yang murtad, orang yang munafik atau orang yang membuat perkara baru dalam artian membuat bid'ah atau berbuat dosa besar atau yang semisal dengan itu. Dan ini yang didukung oleh konteks sebab ketika Nabi SAW di dalam riwayat diperlihatkan kepada beliau sebagian dari umatnya dan Nabi mulai mengenalnya, maka Nabi berkata ashabi ashabi. Dalam satu riwayat Usayhadi, tasghir, pengecilan. Beberapa sahabatku, pengecilan. Ya, bukan semuanya, beberapa sahabatku. Maka disebutkan juga dalam satu riwayat ditampakkan sebagian orang. Ini menunjukkan sedikit. Nah, maka ketika Nabi memanggilnya, ya, dia pun berpaling dan pergi. Ditanya kemana? Katanya kepada neraka. Ya. Dan sebagian lagi dalam satu riwayat diusir. Maka Nabi SAW memanggil, kemudian dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Ya. Ini kesimpulan di dalam masalah telaga. Jadi yang terusir dari telaga Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang mengadakan perkara baru. Apakah masuk dalam yang murtad atau nifaq atau membuat perkara baru dalam agama. Iya. Ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan seorang itu terhalang minum dari telaga Rasulullah SAW. 1, dia membuat perkara baru dalam agama, sebagaimana yang telah kita terangkan. Yang kedua,
ia memendam kebencian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kapan dia pendam kebencian kepada para sahabat, maka dia akan diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kalau dia benci kepada para sahabat, maka dia tidak akan minum di telaga. Sebab kebanyakan atau telaga itu yang paling berhak minum dari adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara penyebab yang menghalangi seorang minum dari telaga adalah membuat kedustaan dalam agama. Membuat kedustaan dalam agama. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang menyebabkan seorang terhalang dari minum di telaga Rasulullah adalah berbuat dosa besar atau berbuat perkara baru di dalam agama. Ini semuanya masuk di dalam keumuman konteks innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat atau yang mereka adakan setelahmu. Iya. Karena itu hendaknya seorang muslim selain dari mengimani tentang adanya telaga dengan keimanan yang benar, dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari 4 perkara ini. Jangan sampai dia diharamkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kita berlindung dari digolongkan orang-orang yang terusir dari telaga. Nah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqamah di atas jalan yang lurus, ya, wafat di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridai. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Baik, ini pembahasan tentang telaga. Kemudian kata pengarang, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara wala al-hawdah wal mizana innaka tunsah. Dan janganlah sekali-sekali engkau mengingkari dengan kejahilanmu. Kamu mengingkari tentang munkar dan nakir. Juga kamu ingkari tentang telaga. Tidak boleh kamu ingkari. Ya, perkara yang ketiga disebutkan di sini, dan ini kita katakan 3 perkara berkaitan dengan kehidupan atau keimanan terhadap hari akhirat. Yang ketiga, wal mizan, dan jangan kamu ingkari timbangan. Timbangan pada hari kiamat adalah suatu hal yang hakiki. Nah, suatu hal yang hakiki. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari timbangan karena tidak cocok dengan akalnya. Akhirnya apa kata orang-orang Mu'tazilah? Bukan timbangan hakiki, timbangan yang diinginkan keadilan. Yang diinginkan adalah keadilan. Dan lihat dari sini bagaimana orang-orang yang mengaku punya akal, tetapi akalnya juga rusak. Bagaimana bisa keadilan bisa menimbang? Ada nggak keadilan bisa menimbang amalan-amalan yang Nah, ada amalan yang baik, amalan yang jelek, ditimbang yang mana yang berat. Keadilan yang menimbangnya. Tentunya ini tidak masuk di dalam akal. Kalau mereka memang punya akal. Sebab ukuran menimbang yang mana yang lebih berat antara kebaikan atau kejelekan, ya kembali kepada timbangan, ukuran, yang bentuknya ukuran. Ya. Maka ditetapkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat, yang ditancapkan pada hari kiamat. Iya. Dan timbangannya adalah timbangan hakiki. Ditetapkan tentang adanya timbangan dalam ayat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-waznu yawma idzin al-haq. Timbangan pada hari itu adalah suatu hal yang benar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka sesal di dalam neraka. Ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun shay'an, wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi, walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal. Biji khardal termasuk biji yang paling kecil. Walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal,
akan kami bawa hal tersebut. Dan cukuplah kami firman Allah sebaik-baik yang menghisab. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Jadi ini dalil-dalil atau segelintir dalil-dalil yang menunjukkan tentang isbat, penetapan benarnya ada timbangan pada hari kiamat. Dan timbangan tersebut adalah timbangan yang hakiki. Ya. Sebagaimana yang diterangkan dalam ayat dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbangan punya dua anak timbangan. Ya. Ada dua anak timbangan atau diistilahkan dalam bahasa Arabnya lahu kiffatani. Punya dua kiffah, dua anak timbangan. Walahu lisan, dan dia punya lisan. Sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas atau dari ucapan Ibnu Abbas. Ya. Walaupun penetapan lisan ini ada sedikit khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas dalil bahwa timbangan punya dua anak timbangan diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Atau disebut dalam satu riwayat, "Inna Allah sayukhallisu rajulan yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Sungguhnya Allah akan membebaskan seorang lelaki pada hari kiamat, disaksikan oleh seluruh makhluk. Bagaimana itu? Ditampakkan kepada lelaki ini amalan-amalan kejelekannya. Maka ditampakkan kepadanya 99 gulungan catatan amalan kejelekan. Setiap gulungan dikatakan oleh Rasulullah panjangnya muddul basar, sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Saya kira-kira berapa kilo? Anggaplah misalnya seorang berada di laut, memandang ke laut, akhir dari pandangannya, itulah panjang dari catatan amalan tersebut. Iya. Demikian. Jadi setiap catatan panjangnya sejauh mata memandang, jumlahnya 99 gulungan. Maka Allah berfirman dan bertanya kepada orang tersebut, apakah ada sesuatu yang kamu ingkari dari catatan ini? Apakah engkau dizalimi oleh katabati? Atau apakah engkau dizalimi oleh para malaikatku yang menulis catatan ini? Maka orang ini berkata, la wa rabbi, tidak wahai Rabb. Ya, semuanya benar. Ya, ingat ya, bahwa amalan yang dilakukan pada hari kiamat semuanya akan diingat. Tidak mungkin ada amalan yang terlupa. Ya, atau misalnya ditampakkan kepadanya amalannya kemudian dia katakan saya lupa, saya kerjakan ini atau tidak. Semuanya akan ingat apa yang dia lakukan. Ya. Dan akan berbicara, memberikan persaksian tangan, kaki, ya, dan seluruh anggota tubuhnya memberikan persaksian. Nah, maka diakui bahwa semuanya benar. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah engkau punya kebaikan? Orang yang berkata, tidak wahai Rabbku. Ya. Maka Allah berfirman, bala, innalaka indana hasanah. Sungguhnya kamu punya kebaikan, satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah satu kartu, bitaqah. Nah, karena itu hadis ini dikenal dengan nama hadis bitaqah. Dikeluarkanlah satu kartu. Dan di dalam kartu tersebut berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupanya orang ini adalah orang yang menjaga tauhidnya, adalah orang yang menjaga akidahnya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masih tetap tertulis, menunjukkan bahwa dua kalimat ini tidak tercemar. Ya. Dan jangan dipahami bahwa dua kalimat ini saja, tidak ada amalan yang lain. Sebab kalimat syahadat ini itu tidak syah kalau tidak didukung oleh amalan yang lainnya. Maka salah orang-orang yang berdalilkan dengan hadis ini mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak dikafirkan. Sebab dalam hadis ini tidak disebutkan salat, hanya disebutkan syahadat. Itu adalah pemahaman yang salah. Maksudnya salatnya dari amalan salatnya ada, sehingga walaupun tidak tercatat tapi sudah terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Sebab dengan syarat itu dua kalimat ini masih tetap tertulis, dua kalimat ini masih tetap syah. Begitu. Maka setelah dinampakkan amalan kebaikannya hanya satu kartu, maka Allah firman, "Fahdhur wazna." Sekarang kamu hadir, saksikan timbanganmu. Maka ia berkata, "Wahai Rabbku, apa gunanya kartu ini dibanding dengan 99 ya, gulungan dosa?" Nah, mungkin kalau saya bahasakan, ya, satu kartu ini kalau dibanding dengan 99 itu tidak mungkin.
Ya. Maksudnya tidak usah ditimbang, langsung saja ditetapkan hukumnya. Ya. Maka Allah berfirman, hari ini kamu tidak dizalimi, harus ditimbang. Maka dinaikkanlah. Nah, di sini sisi pendalilan kita berkaitan dengan timbangan. Dinaikkanlah 99 gulungan di dalam ke atas satu anak timbangan. Kemudian kartu ini diletakkan di anak timbangan yang lainnya. Menunjukkan bahwa timbangan ini punya 2 anak timbangan. Setelah ditimbang, ternyata kartu tersebut lebih berat dan 99 gulungan catatan dosa ini terhempas ke atas. Ya, terhempas ke atas. Nah, di sini kata para ulama, ketika ada 2 neraca atau timbangan, punya 2 anak timbangan, tentunya ada penyangganya. Nah, penyangganya ini namanya lisan dalam bahasa Arab. Ya, jangan diartikan lisan artinya lisan, lidah, bukan itu ya artinya. Lisan di sini yang diinginkan adalah tiang penyangga, ya, seperti neraca ya. Neraca ada 2 anak timbangannya, di tengahnya ada penyangga. Nah, penyangga di neraca ini namanya lisan. Dipahami? Nah, dari sini para ulama menetapkan adanya lisan dari sisi mafhum. Kemudian sebagiannya mengambil dari asar Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tentang hal tersebut. Iya. Jadi timbangan punya 2 anak timbangan dan punya lisan. Kemudian timbangan ini sangat luas sekali. Ya, sebagaimana yang kita akan terangkan beberapa hadis. Dan yang ditimbang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah yang ditimbang itu adalah amalannya? Ya, pahala amalannya, atau yang ditimbang adalah catatan-catatan amalannya, atau yang ditimbang adalah orangnya langsung. Yang ditimbang adalah orangnya langsung. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama. Dalil-dalil kebanyakannya menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang. Ya, dalam ayat-ayat kita sebutkan tadi menunjukkan tentang hal tersebut, dan juga di dalam hadis Abu Malik Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma baina as-samawati wal ard." At-tahur, bersuci, adalah sebagian dari keimanan. Ini at-tahur artinya bersuci. Adapun yang menulis kebersihan sebagian dari keimanan itu salah terjemah. Sebab at-tahur dalam makna bahasa Arab, dalam penafsiran para ulama punya 2 makna. At-tahur bersuci bermakna bersuci dari dosa. Ada yang mengatakan bersuci bermakna berwudu. Ya. Tidak ada yang menafsirkan bersuci dengan makna kebersihan adalah bagian dari keimanan. Ya, jadi bersihkan sampah, bersihkan ini, bersih-bersih dari masyarakat, bagian dari keimanan. Ya. Itu adalah penafsiran yang tidak dikenal di kalangan para ulama, dan jauh dari konteks hadis. Dikatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian bersuci adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Nah, di sini pendalilan kita. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Jadi yang ditimbang pahala. Ya, dan di sini subhanallah kita mengambil pelajaran lain, bahwa memang syariat kita ini syariat yang penuh dengan kemudahan dan rahmat. Kalimat-kalimat ringkas, tapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Disebut dalam asar dari Salman Al-Farisi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa timbangan itu luasnya seperti langit dan bumi. Jadi kalau ditimbang alhamdulillah pahalanya seperti langit dan bumi. Ya. Jumlah pahala yang dia dapat. Nah, kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Ada 2 kalimat ringan diucapkan oleh lisan, berat pahalanya di timbangan. Ya, ini berat pahalanya di timbangan, menunjukkan pahala yang ditimbang. Dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa kedua kalimat itu? Kalimat yang pertama subhanallah wa bihamdihi. Kalimat yang kedua subhanallahi al-azim. Ini 2 kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan dan memberatkan timbangan. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang amalan yang ditimbang. Namun ada dalil lain yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi dan saya sampaikan, hadis bitaqah, hadis tentang kartu. 99 gulungan catatan dengan kartu.
Ini artinya yang tercatat yang ditimbang. Dan ada di kalangan para ulama yang mengatakan yang ditimbang orangnya langsung. Ya. Mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yu'ta bi rajulin saminin yaumil qiyamah la yuzanu 'inda Allah janaha ba'udah. Didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Jadi orangnya langsung dinaikkan di timbangan, gemuk, ya. Ditimbang hanya senilai sayap nyamuk saja. Nah, menunjukkan sedikit nyamanannya dan tidak ada harganya. Ya. Nah, baik. Ini dalil-dalil seakan-akan menunjukkan ada 3 yang ditimbang. Karena itu ada menetapkan ini, ada menetapkan itu. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan beberapa ulama muhaqqiqin yang lainnya bahwa 3 perkara ini tidak bertentangan. Maka kita katakan bahwa yang ditimbang kadang amalan dan kadang catatan amalan dan kadang orangnya langsung yang ditimbang. Ya, tidak bertentangan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin juga condong menguatkan pendapat ini, namun beliau memberikan satu catatan bahwa kebanyakan hadis-hadis menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang. Ya, kebanyakan hadis-hadis menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang. Baik, timbangan pada hari kiamat berapa jumlahnya? 1 atau 2 atau 3 atau lebih? Ini letak perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan timbangan cuma 1. Dan ulama yang lain mengatakan timbangan itu banyak, berbilang. Ya. Kenapa bisa muncul perbedaan pendapat ini? Sebab ada 2 nas. Sebagian nas menunjukkan dengan lafaz mufrad, lafaz tunggal, dan sebagian nas ketika menyebutkan timbangan dengan lafaz jama'. Jama' artinya banyak. Iya. Al-waznu wal waznu yawma idinil haq. Timbangan 1. Pada waktu itu hak. Ya. Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Al-mizan 1. Ya. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Juga dengan lafaz 1, timbangan. Dan sebagian riwayat yang lain dengan lafaz jama', banyak timbangan. Seperti wa nada'ul mawazin al-qisṭa, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Al-mawazin, jama' di sini, banyak. Nah, demikian pula dalam konteks-konteks yang lainnya. Para ulama khilaf menentukan berapa jumlah timbangan. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwa timbangan cuma 1. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan dengan bentuk jamak, di jamaknya kata timbangan di situ bukan karena timbangannya itu banyak, ya, tapi amalannya yang banyak sehingga dibentuk dengan bentuk yang jamak. Ya, namun ini pendapat menurut Syekh Shalih bin Abdul Al-Syekh kurang kuat. Ya. Sebab ayat tegas menunjukkan bahwa timbangan itu banyak. Wa nada'ul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Kalau yang diinginkan dengan al-mawazin di sini amalan itu tidak diletakkan, tidak disifatkan dengan kalimat diletakkan, ya. Tapi disifatkan dengan sifat yang lain. Yang disifatkan dengan sifat diletakkan adalah timbangan hakiki. Memang timbangan, apalagi para ulama mengatakan ditancapkan timbangan pada hari kiamat. Ya. Maka kalimat naba'u di sini lebih dekat menunjukkan bahwa itu adalah timbangan. Demikian pula al-qisṭah di akhir ayat atau ayat setelah al-mawazin, al-qisṭah keadilan. Yang disifatkan dengan keadilan bukan amalan. Tidak dikatakan amalan-amalan yang adil. Ya. Tapi yang disifatkan dengan keadilan adalah apa? Timbangan. Ya. Karena itu pendapat ini kuat menunjukkan bahwa timbangan pada hari kiamat itu banyak, bukan hanya 1 saja. Ya. Dan sebagian adapun lafaz-lafaz yang datang dalam bentuk mufrad, dalam bentuk 1, ini bukan menunjukkan 1. Sebab angka 1 itu tidak bertentangan dengan jamak. Ya, di dalam konteks bahasa Arab. Ya, sekiranya ini secara global yang berkaitan tentang masalah timbangan. Ya. Baik, kita ulangi ucapan dari pengarang, kata beliau, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara wala al-hawda wal mizan innaka tunsahu. Dan janganlah sekali-sekali engkau mengingkari dengan kejahilanmu nakiran wa munkara, nakir dan munkar, wala al-hawda, dan jangan pula kamu mengingkari telaga, wal mizan, dan jangan pula kamu mengingkari tentang timbangan. Innaka tunsahu, sungguhnya sekarang kamu sedang dinasihati. Ya. Bagi siapa yang menghendaki kebaikan, ini ucapan dari pengarang ini adalah nasihat untuknya. Nasihat.
bagi orang yang ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Karena itu seorang harus menjadi nasih untuk dirinya sendiri, penasihat bagi dirinya, juga menasihati umatnya, menasihati yang lainnya. Dan hendaknya ia lihat dan ia yakini hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuknya pada hari kiamat, dan hal-hal yang bisa menyebabkan ia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau dalam bait yang ke-23 dan ke-24, wa qul yukhrijullahu al-'azimu bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu ala an-nahri fil firdausi tahya bima'ihi. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. Di sini kalimat kahabbi ada beberapa nuskhah. Ada yang membaca kahibbati pakai ta marbutah. Ada yang membaca kahabbi. Kahibbi. Ya, kahibbi hamil sayl. Nah, kalau dia baca kahabbati, sebagian riwayat kahabbati hamil sayl, tidak pakai ya supaya kofianya tetap. Ya, dua-duanya boleh dan semana. Nah, dikatakan wa qul yukhrijullahu al-'azimu bi fadlihi, dan katakanlah wahai kamu orang yang berada di atas sunnah, ya, katakan dengan penuh keyakinan dan mengimani akan hal tersebut, tidak ragu di dalam masalah ini, katakan bahwa Allah yang Maha Agung yukhrij fadlihi, akan mengeluarkan dengan keutamaannya minan nari ajsadan, Allah akan mengeluarkan dari neraka jasad-jasad minal fahmi, ya, berupa arang tutrahu, kemudian dilempar ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi, dilempar ke sungai Firdaus, di Firdaus, tahya bima'ihi, hidup dengan airnya, kahibbi hamili sayli idja ayat pahu, sebagaimana bijian yang berada di pinggir sungai, ya, ketika datang menerpanya. Nah, di sini perumpamaan yang disebutkan tentang tumbuhan yang tumbuh di sungai itu dengan sangat cepat tumbuh, ya, kembali tumbuh sebab ia berada di tanah yang gembur, kemudian terus menerus mendapat aliran dari sungai. Nah, dan di sini diterangkan oleh pengarang satu keyakinan dari keyakinan ahli sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka ajsadan, jasad-jasad minal fahmi, yang sudah berupa arang, tutrahu, dilempar dalam sungai. Sudah berupa arang, kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam sungai, dihidupkan kembali. Nah, ini diterangkan di dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada sekelompok manusia ditimpa oleh neraka dengan dosa-dosa mereka. Nah, maka Allah pun mematikan mereka dalam surga sampai ketika mereka sudah menjadi arang, maka diizinkan dengan syafaat mereka pun didatangkan, ya, dalam bentuk babak, ya, karena dia berbentuk arang, ya, didatangkan seperti itu. Maka setelah itu mereka dilemparkan ke sungai-sungai surga, ya. Nah, kemudian setelah itu ia pun tumbuh seperti tumbuhnya bijian di pinggir sungai. Nah, demikian. Ini dalil yang menunjukkan tentang hal ini, dan juga diterangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga bahwa masuklah yadkhulu ahlul jannati jannah wa ahlun nari nar, penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka.
Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman. Keluarkanlah siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji khardal berupa keimanan. Fayakhrujuna minha qad iswaddu, maka mereka pun keluar darinya dalam keadaan mereka sudah menghitam. Mereka sudah menghitam. Fayulquna fi nahril hayat atau al-hayati, maka mereka pun dilemparkan di sungai kehidupan. Fayambutuna, maka mereka pun tumbuh kama tambutul hibbah fi janibis sayf. Ia pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian di pinggir sungai. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah, tidakkah kamu lihat ia akan keluar dalam keadaan menguning, multawiyah, dalam keadaan berkembang cepat. Ya. Maka hadis-hadis ini jelas menerangkan tentang keyakinan yang disebutkan di sini oleh pengarang, bahwa pada hari kiamat ada orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Sudah masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan lagi dari neraka. Dan ini hadis-hadis ini bantahan yang sangat keras terhadap orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij, ya, dan gerombolannya dari kalangan takfiri, ya, Jamaatul Takfir. Nah, atau sebagian menamakan dirinya Jamaatul Jihad. Mereka Jamaatul Jihad katanya. Yang lebih pantas disebut Jamaatul Fasad, Jamaah Kerusakan. Dan di Indonesia ini dari kelompok NII, ya, N11, yang gerakannya seperti tikus, ya, sebab membuat negara di bawah tanah. Ya. Kriteria umumnya, mereka menganggap orang-orang yang berbuat dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Kalau dia sudah keluar dari Islam, harus di dalam neraka, kekal di dalamnya, pelaku dosa besar. Maka hadis-hadis ini bantahan bahwa ada pelaku dosa masuk ke dalam neraka, ia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dikeluarkan kembali, masukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Nah ini dari keyakinan ahli sunnah di dalam masalah ini. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat tentang kisah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarkan siapa yang ada di dalam neraka sebesar bur dari keimanan. Dikeluarkanlah yang ada sebesar gandum dari keimanan. Kemudian yang punya keimanan lebih kecil dari itu, lebih kecil lagi kecil. Dan disebutkan yang paling terakhir keluar adalah seorang lelaki dalam keadaan sangat susah payah di neraka, sudah merangkak, ia memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah wajahku dari api neraka. Dan kalau engkau mengabulkan doaku ini, saya tidak meminta yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi permintaannya. Ia pun dijauhkan dari neraka, berada antara neraka dan surga. Kemudian lama di situ berdiri, dan setelah itu ia akhirnya tidak tahan, kembali berdoa, ya Allah, dekatkanlah saya ke surga. Kalau engkau dekatkan saya ke surga, saya tidak akan meminta lagi selain dari itu. Maka Allah berfirman, wahai anak Adam, betapa pengkhianatnya engkau. Bukankah engkau tadi mengatakan tidak akan meminta lagi yang lain? Nah, akhirnya ia pun memohon dan memohon, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Didekatkan ke surga. Begitu dekat ke surga, dia melihat ke dalam surga kenikmatan, kemudian berbagai macam kemuliaan. Akhirnya tidak tahan lagi. Dia berkata, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga, dan saya tidak minta lagi yang lain. Maka Allah kembali berfirman, wahai anak Adam, betapa ma'aqdar, betapa pengkhianatnya kamu, dan tidak menepati janji. Akhirnya ringkas cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, sekarang berangan-anganlah kamu. Ya. Berangan-angan, terus dia berangan-angan apa yang diinginkan, berangan-angan. Ya. Sampai kemudian Allah berfirman, berangan-angan, terus dia berangan-angan sampai habis seluruh angan-angannya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu dapatkan itu dan 10 yang semisal dengannya. 10 yang semisal dengannya. Ini yang paling terakhir masuk surga. Kisah yang paling terakhir masuk surga. Menunjukkan bahwa keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini, pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka. Pelaku dosa tidak kekal di dalam neraka
mereka kalau masuk dalam neraka sepanjang masih punya mutlakul iman, ya, masih ada keimanannya, masih tersisa keimanannya, kalimat syahadatnya la ilaha illallah masih benar, maka terakhirnya pasti masuk ke dalam surga. Walaupun dimasukkan ke dalam neraka, ia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya, setelah habis, selesai dosanya, maka ia pun dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian menjadi penghuni surga, kekal di dalamnya. Iya, ini keberuntungan bagi ahli tauhid, orang-orang yang bagus tauhidnya, orang-orang yang mengetahui siapa Allah, siapa nabinya dan apa agamanya. Ya, murni dia hanya menyembah kepada Allah, tidak mencemari tauhidnya dengan perbuatan kesyirikan, khurafat dan perkara-perkara yang kadang membatalkan syahadatnya. Iya, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan dimaklumi bahwa dari kaidah ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarahu wa insya'a adzabah. Ya, pelaku dosa besar dan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin, orang yang bertauhid, walaupun dia berbuat dosa besar, dia bermaksiat, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dia diampuni. Kalau Allah menghendaki, dia dimasukkan ke neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, tidak dikekalkan di dalamnya, bahkan dia akan dikeluarkan, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang sudah masuk dalam neraka, dengan syafaat orang yang memberi syafaat akhirnya dia dikeluarkan. Dan kadang tanpa syafaat Allah mengeluarkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya. Ya, sekali lagi, semua ini adalah bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan kalau sudah masuk berbuat dosa besar, berbuat maksiat, masuk ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, tidak keluar lagi. Kekal dalamnya, tidak keluar lagi. Dibangun di atas keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, keluar dari Islam. Kalau kafir, kekal dalam neraka. Ya, dan ini adalah pemahaman yang salah. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang disebut dalam konteks ayat tidak diampuni hanya dosa kesyirikan. Selain dari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat kata para ulama bagi orang yang meninggal dan belum bertobat. Ya. Orang yang meninggal dan belum bertobat. Kalau dia meninggal berbuat kesyirikan dan belum bertobat dari kesyirikannya, maka tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Orang yang berbuat dosa besar selain kesyirikan, kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, maka dan belum bertobat, maka dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diampuni, kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dan para ulama juga menyebutkan atau khilaf di dalam masalah definisi syirik yang disebut dalam ayat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik sebagaimana yang kita ketahui terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Baik, apakah syirik asghar ini juga tidak diampuni? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebab kalau dia syirik asghar sifatnya tidak keluar dari Islam, berarti dia masuk ke dalam jumlah maksiat. Ya. Masuk ke dalam jumlah maksiat, kan begitu? Ya, nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan zahir ayat. Kata beliau bahwa zahir ayat seluruh jenis kesyirikan. Seluruh jenis kesyirikan. Kalau dia berbuat syirik akbar kekal dalam neraka sebab mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau dia berbuat syirik asghar, dosanya tidak diampuni. Dosanya tidak diampuni, tetapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya, karena itu hendaknya setiap muslim menjaga dirinya, jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang besar maupun yang kecil. Nah, wa nasallallahu salamata wal afiyah. Dan dari dua bait syair ini, kalau kita melihat ya, pengarang mengatakan dan Allah yang Maha Agung mengeluarkan dengan keutamannya, Allah yang Maha Agung mengeluarkan dari neraka tubuh-tubuh berupa arang, kemudian dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Seakan-akan pengarang di sini juga mengisyaratkan tentang wajibnya mengimani adanya surga dan neraka. Ya. Adanya surga dan neraka. Ini termasuk
keimanan kepada hari akhirat. Ya, global keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyebutkan surga dan neraka dikatakan bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga adalah hak, ada neraka adalah hak. Nah, neraka adalah hak. Orang-orang yang surga dan neraka dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah makhlukatan. Keduanya sudah ada, sudah tercipta. La tafnayan, tidak akan sirna. Abadan, tidak akan sirna selama-lamanya. Ini keyakinan Ahlussunnah di dalam masalah ini, bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Surga dan neraka sekarang sudah ada dan sudah dicipta. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah yang sini sandingannya bahwa surga dan neraka belum ada. Nanti ketika hari kiamat baru diadakan. Iya. Dan sebagian lagi Mu'tazilah ekstrim, naudzubillah, mengatakan tidak ada neraka. Yang diinginkan di neraka dengan kalimat neraka, Allah menyiksa hamba di dekat api. Ya, bukan dalam neraka, ya. Di dekat api. Dan ini kesesatan yang nyata. Ya. Orang yang tidak mengetahui nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah diterangkan tentang neraka, sifat penduduknya, kemudian makanannya, pakaiannya, belenggunya, dan berbagai macam kenistaan serta siksaan yang sangat pedih di dalamnya. Mau dibuang kemana ayat-ayat dan hadis tersebut? Kemudian dia katakan itu bukan neraka, tapi Allah menyiksa dekat api. Iya. Nah, naudzubillahi minadz dhalal. Baik. Jadi di sini isyarat bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Isyarat dari pengarang bahwa wajib beriman tentang surga dan neraka. Dan keimanan kita terhadap surga dan neraka, bahwa surga dan neraka makhlukatan, sudah dicipta. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan u'iddat, tentang surga, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah disiapkan. Kalimat u'iddat ini fi'il madhi, sudah berlalu. Fi'il madhi telah berlalu. U'iddat telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Demikian pula neraka disifatkan u'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan juga fi'il madhi, kata lampu, sudah berlalu, menunjukkan bahwa penciptanya sudah berlalu. Ya. Dan makhluk patani la tafnayani abadan. Surga dan neraka tidak akan sirna selama-lamanya, kekal. Ya. Orang yang masuk ke dalam surga dan sudah merupakan penduduk surga, dia tidak akan keluar selama-lamanya dari surga dan kekal dalam surga. Orang yang masuk dalam neraka, yang merupakan sudah penduduk asli ketetapan dari neraka, ya, kita katakan penduduk asli sebab masih ada yang dikeluarkan, yang belum pasti di situ, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau sudah penduduk yang merupakan dia kekal di dalam neraka, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak akan sirna. Ya. Karena itu dibangun di atas dasar ini kita bisa mengambil kaidah keimanan, pelajaran keimanan. Ya, demikian orang-orang yang beriman ketika mempelajari akidah. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah sibuk memikirkan ada tidaknya, ya, dibandingkan dengan akalnya sehingga lepas dari kaidah keimanan. Seorang muslim ketika melihat bahwa surga dan neraka sedemikian rupa sudah ada, kemudian kekal setiap penduduk neraka kekal dalam neraka, penduduk surga kekal di dalam surga, hendaknya dia berpikir. Hendaknya dia berpikir dan mempersiapkan dirinya dalam kehidupannya di dunia ini guna beramal dengan amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik. Sebab di surga, sebab di akhirat cuma ada dua kelompok. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan kita tidak tahu kita ini dari golongan yang mana. Karena itu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipapahkan di atas agama dan diberikan istiqamah di atas menjalankan agama. Dan seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga agamanya, menjauhkan dirinya dari letak-letak, dari tempat-tempat fitnah yang bisa melalaikannya dari mempelajari ilmu syar'i, melalaikannya dari ibadah dan ketaatan, ya, melalaikannya dan kadang menjerumuskannya di dalam jurang kehinaan dan kebinasaan. Waliyadzubillah. Surga dan neraka kekal, tidak akan sirna, sebagaimana beberapa makhluk yang lainnya. Dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala ada 8 makhluk yang tidak akan sirna. Ya, ada 8 makhluk Allah yang Allah telah ciptakan untuk menjadi kekal. Apa 8 makhluk itu? Ya, yang pertama surga, kemudian yang kedua neraka.
Yang ketiga al-arsy. Yang keempat kursi. Yang kelima al-lauhul mahfuz. Yang keenam al-qalam. Yang ketujuh ruh. Dan yang kedelapan adalah ajabus danab, tulang ekor manusia. Iya, tulang ekor manusia. Diringkas dalam 2 bait syair. Thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayyiz al-adab. Nah, arsyun wa kursiyyun jannah, al-arsy wal kursiyyu jannatun wa jannatun narun wa jannatun wa ajabun wal arwahu kadzal lawhu wal qalam. 8. Hukum kekal meliputi 8 perkara ini dari makhluk. Dan yang lainnya selain dari makhluk akan sirna. Ya, dikatakan al-arsyu, yang pertama arsy. Wal kursiyyu, yang kedua adalah kursi. Jannatun wa narun wa jannatun. Yang ketiga adalah surga, yang keempat adalah yang ketiga adalah neraka, yang keempat adalah surga. Nah, kemudian ajabun, tulang ekor manusia, yang kelima. Yang keenam al-arwah, ruh. Yang ketujuh al-lawh. Yang kedelapan adalah al-qalam. Ini 8 makhluk dari makhluk Allah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah bahwa makhluk ini kekal, tidak akan sirna, dan Allah sudah menciptakan 8 makhluk ini untuk menjadi kekal. Iya. Wallahul musta'an. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan tentang salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnah ini, pengarang berkata dalam bait yang ke-25. Kata beliau, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa qul fi adabil qabri haqqun yudahu. Kata beliau, dan sungguhnya Rasulullah adalah memberi syafaat kepada makhluk. Wa qul fi adabil qabr haqqun yudahu. Dan berucaplah kamu tentang adab kubur kebenaran yang jelas. Nah, di sini 2 permasalahan disebut oleh pengarang dan juga masih berkaitan dengan masalah hari akhir. Yang pertama tentang syafaat. Pertama tentang syafaat. Yang kedua tentang adab kubur. Ya. Yang berlalu tadi pembahasan tentang munkar dan nakir. Dan itu bagian dari adab kubur, bagian dari kehidupan dalam kubur. Ya. Kalau pembahasan tentang adab kubur ini pembahasan umum berkaitan dengan alam kubur. Jadi di sini ada 2 masalah, masalah syafaat dan masalah adabul qabr. Kata beliau, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un. Dan sungguhnya Rasulullah adalah memberi syafaat kepada makhluk. Memberi syafaat kepada makhluk. Sini penetapan tentang syafaat. Penetapan tentang syafaat. Di sini pengarang sekaligus menerangkan ya, pensifatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan wa inna Rasulullah, dan sungguhnya Rasul Allah. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh kekhususannya, Ya. Rasul diperselisihkan oleh para ulama antara bedanya Nabi dan Rasul. Ya. Kalau definisi yang masyhur, Nabi adalah orang yang diberikan kepadanya wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Kalau diperintah untuk menyampaikan, maka itu namanya Rasul. Ini definisi yang masyhur. Tapi definisi ini definisi yang dikritik. Ya, namanya kritikan. Ya. Sebab setiap Nabi itu punya dapat bagian dari irsal, dapat bagian dari kerasulan. Karena itu dikatakan dalam ayat, wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dan tidak pula kami mengutus seorang nabi. Berarti nabi juga diutus, dapat kalimat rasul juga, irsal. Jadi ada bagiannya dari pengutusan. Iya, nabi itu. Yang jelas, setiap definisi yang memberikan perbedaan antara nabi dan rasul itu ada kritikan. Namun definisi yang paling dekat dalam masalah ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh hampir seluruh atau beberapa ulama besar di zaman ini, seperti Syekh Muqbil rahimahullah taala, juga Syekh Saleh bin Abdullah Al-Syekh dan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak dan lain-lainnya mengatakan bahwa Rasul sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Rasul itu adalah orang yang diutus kepada kaum yang mendustakan. Ya, kaum yang mendustakan. Nah, dengan syariat yang baru. Ini Rasul. Jadi seperti Nabi Muhammad diutus kepada orang Quraisy. Mereka datangnya Nabi, mereka mendustakan. Ya. Demikian pula Nabi Isa, ya. Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Ini semuanya Rasul namanya. Dipahami? Tapi kalau diutus kepada kaum al-muwafiqin, kaum yang sudah sama dengannya, sudah sepakat, ini namanya Nabi. Namanya Nabi. Contohnya, contoh Nabi Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun ini adalah pelayan Nabi Musa yang menemani beliau perjalanan berjumpa dengan Nabi Khidir. Ya. Beliau ini diutus menjadi Nabi setelah Nabi Musa dan diutusnya kepada kaum muwafiqin. Jadi Yusha bin Nun hanya mewarisi kaumnya Nabi Musa. Ya. Sebab Bani Israel itu banyak nabinya. Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabi. Sungguhnya Bani Israel itu diatur oleh nabi-nabinya. Setiap kali ada nabi yang meninggal, pasti ada nabi lagi penggantinya. Ada nabi penggantinya. Jadi Bani Israel pada saat tahap keimanan yang diutus kepada mereka semuanya namanya nabi. Semuanya namanya nabi. Sebab mereka kaum yang sudah menerima. Tapi kalau kaumnya kaum yang mendustakan asalnya, awalnya mendustakan, nah ini namanya Rasul yang diutus. Dipahami? Kadang dengan syariat baru dan kadang dengan melanjutkan syariat sebelumnya. Nah ini babit atau perbedaan yang paling bagus untuk membedakan antara Nabi dan Rasul. Iya. Kata pengarang, sungguhnya Rasulullah adalah syafi', pemberi syafaat. Ini salah satu kriteria Rasulullah SAW. Salah satu sifat beliau. Beliau memberi syafaat dan keutamaan beliau. Beliau disifatkan mubasyiran, pemberi kabar gembira, nadiran, pemberi peringatan, da'iyan biiznillah, da'i ya, dengan izin Allah, sirajan munira, dan juga dinamakan sebagai lentera yang menerangi. Ya. Rasulullah SAW punya beberapa nama. Beliau dinamakan Muhammad, dinamakan Ahmad, dinamakan Al-Muqaffif, dinamakan Al-Hashir, dinamakan Al-Aqib, dinamakan Nabiur Rahmah, dinamakan Nabiut Taubah. Ini penamaan 7 tertera di dalam hadis riwayat Muslim. Ada dari hadis Abu Musa al-Asy'ari dan ada dari hadis Jabir bin Abdullah. Iya. Dan juga di dalam ayat disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sangatlah berat atasnya kalian menyimpang. Rasul ini sangat bersemangat kalian mendapatkan hidayah. Wabil mu'minina, dan terhadap kaum mukminin raufur rahim. Beliau dinamakan rauf rahim. Ya. Nah, ini di antara penamaan-penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pensifatan beliau banyak, khasais beliau banyak, kriteria beliau sangat banyak sekali. Ya. Dan di sini disebutkan salah satu perkara yang ingin dijadikan oleh pengarang sebagai perkara pokok, sebab banyak yang berselisih dalam masalah ini. Kata beliau, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un. Dan semuanya Rasulullah SAW memberi syafaat kepada makhluk. Kalimat Nabi memberi syafaat kepada makhluk, ini konteksnya umum. Masuk di dalamnya syafaatul kubra, syafaatul udma, dan masuk di dalamnya syafaat yang lain. Sebenarnya konteksnya umum. Tapi kalimat makhluk ini mungkin bisa mengkhususkan konteks, sehingga yang diinginkan adalah masalah syafaatul udma. Syafaatul udma. Syafaatul udma adalah syafaat yang paling besar. Kenapa dinamakan syafaatul udma? Sebab syafaat ini khusus untuk Nabi SAW, dan syafaat ini adalah untuk seluruh makhluk pada hari kiamat. Dan syafaat ini seluruh Nabi dan seluruh Rasul tidak ada yang berani memintanya. Semua yang berdiri dan meminta kepada Allah hanyalah Rasulullah SAW. Ini kekhususan untuk beliau. Karena itu dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli."
Saya diberi 5 perkara tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelumku. Di antaranya wa'utitu syafa'ah, dan saya diberi syafaat. Nah, ini syafaat al-uthma yang diinginkan. Syafaat al-uthma diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Ada dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, dan ini di antara konteks yang kita akan baca. Yang hadisnya mutawatir tentang syafaat al-uthma. Nabi SAW mencerita tentang keadaan pada hari kiamat. Waktu itu beliau makan bersama para sahabatnya, ya. Kemudian diberikan kepada beliau paha kambing, lalu beliau menggigit 1 kali gigitan, kemudian beliau berkata, "Ana sayyidun nasi yaumil qiyamah." Saya adalah pimpinan manusia pada hari kiamat. Nah, kemudian setelah itu beliau cerita bahwa pada hari kiamat seluruh umat dikumpulkan dari awalnya sampai akhirnya. Nah, kemudian disebut kejadian-kejadian pada kiamat yang telah kita sebutkan tadi. Ya, maka begitu sudah sangat lama mereka menunggu. Ya, manusia pun berdatangan yang meminta mulai mencari ya, para nabi yang supaya meminta syafaat kepada Allah agar hisab dipersegera. Ya, agar hisab dipersegera. Maka datanglah mereka kepada Adam. Nabi Adam, mereka berkata, "Wahai Adam, anta abul bashar. Kamu adalah ayah manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah meniupkan padamu dari ruhnya. Dan para malaikat diperintah untuk sujud kepadamu." Ya. Maka kata manusia, "Ishfa' lana ila rabbi." Ya. Berilah syafaat kepada kami, kepada Rabbmu. Maka Nabi Adam berkata, ya, atau mereka manusia berkata, "Tidakkah kamu lihat ya keadaan kita ini yang sekarang ini dan sudah sampai ke dalam keadaan yang demikian ini?" Maka Nabi Adam berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah." Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti itu. Dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti itu. Menunjukkan betul-betul hari yang sangat mengerikan. Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Wa innahu nahani," dan Rabbku pernah melarang saya anis syajarah, dari pohon, fa asaitu, lalu saya bermaksiat padanya. Nah, nafsi, nafsi, nafsi. Maka kata Nabi Adam, hari ini saya hanya memikirkan diriku, diriku, diriku. Beliau teringat kesanya, padahal sudah diampuni oleh Allah, beliau masih ingat. Ya, tertahan terus dan khawatir akan dirinya. Subhanallah. Nabi saja seperti ini. Ya, sudah diampuni. Membaca dalam ayat Al-Quran, "Fataba alaihi," Allah memberi taubat kepadanya. Tapi bersamaan dengan itu beliau masih mengingatnya. Ya, dan khawatir akan dirinya. Menunjukkan bahwa hari itu betul-betul hari yang sangat mengerikan. Ya, apalagi orang yang datang kepada Allah menghadap pada hari itu dalam keadaan bergelimang dengan dosa. "Wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Siapa yang datang pada Rabbnya dalam keadaan ia bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahanam, ia tidak hidup dalamnya, tidak mati dalamnya, tidak pula hidup. Karena siksaannya, karena beratnya siksaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma." Dan tunduklah wajah pada hari itu pada Allah, ya, pada hari kiamat kepada Allah yang Maha hidup lagi Maha tegak. Dan sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang menyandang kezaliman. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Maka Nabi Adam sendiri berpikir dirinya, untuk dirinya, dengan satu dosa yang beliau lakukan. Beliau pikirkan dirinya. Maka beliau berkata, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kalian kepada selainku. "Idhabu ila Nuh." Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Sungguhnya dia adalah awal Rasul yang diutus. Maka pergilah mereka kepada Nabi Nuh. Ya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah awal Rasul yang diutus kepada penduduk dunia. Dan Allah telah menamakan kamu sebagai hamba yang bersyukur. Ya. Maka berilah syafaat kepada kami. Ya. Mintalah syafaat kepada kami dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidakkah kamu lihat keadaan kita ini?" Maka Nabi Nuh berkata, "Sungguhnya Rabbku Azza wa Jalla murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan murka setelahnya seperti itu." Kemudian Nabi Nuh berkata, "Kalau saya punya doa, maka doaku hanya untuk kaumku, maka diriku, diriku, dan diriku. Pergilah kalian kepada yang lain." Maka mereka pun pergi pada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, Khaliluhu, kecintanya dari penduduk bumi. Ya, berilah syafaat kepada kami, ya, kepada Rabbmu. Tidakkah kamu lihat
apa yang kami alami sekarang. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, sungguhnya Rabbku yang sama seperti tadi. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan dosanya, yaitu pernah berdusta 3 kali. Ya, dan dalam sebagian riwayat disebutkan, maksudnya dusta di sini bukan dusta disengaja, tapi bentuknya adalah dalam posisi-posisi yang kadang diizinkan dalam syariat. Cuma beliau khawatir akan dirinya. Ya, dan ini menunjukkan betapa takutnya para nabi dan para rasul ya, terhadap dosa, dan juga menunjukkan kengerian pada hari itu. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Mereka pun datang kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa disebutkan keutamaannya. Kemudian Nabi Musa menjawab sama, dan beliau sebutkan dosanya, bahwa saya membunuh seorang jiwa yang Allah tidak perintah saya untuk membunuhnya. Pada hari ini saya juga memikirkan diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun ya setelah itu berkata, menjawab sama, namun Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Kemudian Nabi Isa tidak menyebutkan satu dosa pun. Kemudian Nabi Isa berkata, diriku, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka mereka pun datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW berkata, ana laha. Saya yang memiliki hal ini, maka beliau pun berdiri. Ya. Kemudian datang ke Ars, setelah itu tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi berkata, Allah membukakan untukku pujian-pujian yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa pujian-pujian ini ya, saya ucapkan pada hari itu, dan pada hari ini saya tidak mampu atau belum pandai mengucapkannya. Maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diminta. Beri syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi SAW pun meminta syafaat supaya hisab dipersegera. Dan ada lagi hal-hal yang lain yang beliau minta. Ini dinamakan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Yaitu Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hisab dipersegera. Iya. Baik. Ini diantara jenis syafaat Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang syafaat secara bahasa itu artinya yang ganjil. Itu secara bahasa. Syafaat secara bahasa artinya yang genap, lawan dari ganjil. Ya. Dikatakan oleh para ulama, seakan-akan kenapa dia dinamakan ganjil? Ya, seakan-akan orang yang butuh bantuan, dia harus ada teman lain. Ya, harus ada teman lain sehingga dia mendapatkan bantuan. Ya, karena itu dikatakan kalau ada teman lainnya berarti dia genap. Makanya dinamakan syafaat. Dan dari sisi lain secara bahasa, syafaat bermakna meminta ya, untuk seseorang. Ini syafaat. Adapun secara istilah, syafaat itu adalah penamaan umum untuk seluruh doa Nabi SAW pada hari kiamat. Itu syafaat. Jadi Nabi doa apa saja pada hari kiamat itu adalah syafaatnya. Itu adalah syafaat Rasulullah SAW. Ya. Dan juga tidak dibatasi pada hari kiamat sebenarnya, juga di dalam beberapa perkara dunia juga ada, sebab para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW punya 7 jenis syafaat. Beliau punya 7 jenis syafaat yang disebut dalam nas. Sebagian para ulama menghitung 8 jenis syafaat. Namun tidak ada masalah, insyaallah kita hitung 7 juga nggak apa-apa. Yang 7 ini ada salah satunya terbagi 2. Ya, kalau dibagi dihitung 8 juga nggak apa-apa. Jenis yang pertama dari syafaat Rasulullah adalah syafaatul uzma. Syafaat al-uzma yang kita sebutkan tadi. Kemudian jenis yang kedua dari syafaat Rasulullah adalah syafaat Rasulullah untuk pelaku dosa besar. Syafaat Rasulullah untuk pelaku dosa besar. Dalilnya untuk pelaku dosa besar ada dalil umum dan ada dalil khusus. Adapun dalil umum adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya telah menyangka Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya tentang hal ini selain dari engkau. Karena saya melihat semangatmu dalam mempelajari ilmu agama. Maka Nabi berkata, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah. Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalifan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya. Maka hadis ini tegas menunjukkan apabila seorang mengucapkan kalimat syahadat, ikhlas syahadatnya, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Dan Rasulullah SAW berbahagia mendapatkan syafaat.
Dan di sini dikatakan mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Ya. Dan tidak disyaratkan harus lepas dari seluruh dosa oleh Nabi. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar sepanjang dia mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas juga tetap mendapatkan syafaat. Ini dalil umum. Dalil khusus yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar mendapat syafaat adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil dalam kitab Syafaat. Nabi menyatakan, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini hadis betul-betul menjadi petir yang menyambar di atas kepala orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Karena itu syafaat yang jenis ini ditolak oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa ditolak? Sebab bertentangan dengan asal kaidah mereka. Orang Khawarij pelaku dosa besar apa hukumnya? Kafir keluar dari Islam, ya kan? Kafir keluar dari Islam kekal dalam neraka. Tidak mungkin ada pelaku dosa besar diberi syafaat kemudian keluar dari neraka. Karena itu syafaat ini ditolak oleh orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Mu'tazilah, ya, prinsipnya adalah al-manzilah baina manzilataini. Pelaku dosa besar antara dua kedudukan. Bukan di surga, bukan pula di neraka. Berada di antara dua kedudukan. Jadi kalau dikatakan diberi syafaat masuk ke surga, ini bertentangan dengan kaidah mereka. Harusnya berada di antara dua kedudukan. Ya. Karena itu mereka menolak tentang syafaat ini. Syafaat terhadap pelaku dosa besar. Jadi ini ucapan atau hadis ini bantahan kuat. Ya, hadis yang kita sebutkan bantahan kuat terhadap orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Syafaat terhadap pelaku dosa besar terbagi dua. Nah, yang pertama ada pelaku dosa. Setelah ditimbang antara kebaikannya dan dosanya, ternyata dosanya lebih mendominasi, lebih banyak dosanya. Kalau seperti ini kemana? Harusnya masuk ke dalam neraka. Sebab dosa lebih banyak. Iya. Kan dalam ayat dikatakan faman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Kalau dia ringan timbangannya, mereka ini yang merugi. Jadi sini timbangan kebaikannya ringan, sudah. Timbangan dosanya lebih banyak. Iya. Harusnya masuk neraka. Tapi dengan syafaat Rasulullah dia dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat jenis pertama dari syafaat kepada pelaku dosa besar. Yang kedua, syafaat untuk pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang sudah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk dalam neraka. Waliyahudillah. Dan sudah disiksa. Kemudian dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dikeluarkan masuk ke dalam surga. Ini dua jenis syafaat. Baik. Bagi pelaku dosa besar. Kemudian syafaat jenis ketiga. Yang pertama kan ada syafaatul uzma, yang kedua syafaat untuk pelaku dosa besar, sekarang syafaat yang ketiga. Syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekan. Syafaat orang yang seimbang kebaikan dan kejelekannya. Dengan syafaat Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, tempatnya di mana? Tempatnya di Al-A'raf. Ya, tempatnya di Al-A'raf. Maka Al-A'raf ini antara surga dan neraka di Al-A'raf. Maka dengan syafaat Nabi dia dimasukkan ke dalam surga. Ini juga termasuk syafaat yang dihindari oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Iya. Kemudian syafaat berikutnya yang keempat, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya Abu Talib. Yang Abu Talib asalnya berada di neraka yang sangat dalam. Dengan syafaat Rasulullah dia berada di neraka yang paling atas, mendapat siksaan yang paling ringan. Mendapat siksaan yang paling ringan. Itu pun dia menyangka bahwa dia mendapatkan siksaan yang paling berat. Nasallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan siksaannya ya, adalah terompa yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk ke dalamnya, kepala sudah mendidih. Ya. Ini syafaat jenis keempat. Kemudian syafaat jenis kelima. Kelima sekarang ya. Hah? Yang kelima yang keenam. Yang kelima. Baik, syafaat jenis yang kelima
adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga. Atau sebelum penduduk surga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pintu surga dibuka. Ya, agar penduduk surga masuk. Dan ini diterangkan ya, dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya maju ke pintu surga, kemudian saya ketuk pintu surga tersebut dan ditanya oleh penjaga surga, siapakah engkau? Maka Nabi berkata, saya adalah Muhammad. Kemudian penjaga pintu surga berkata, kepadamu lah saya diperintah untuk membuka, dan saya diperintah tidak membukakan pintu surga ini untuk siapapun selain dari engkau. Maka ini adalah syafaat Nabi juga. Dia meminta supaya dibukakan pintu surga. Dan juga sejenis dengan ini syafaat beliau ketika di jembatan. Ya, beliau berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Agar supaya ya, kaumnya orang-orang bisa melewati, diselamatkan lewat di atas jembatan. Nah, syafaat jenis yang keenam adalah syafaat Rasulullah kepada penduduk surga. Diangkat derajatnya. Jadi surga itu berderajat bertingkat-tingkat. Sebagian penduduk surga berada dalam satu tingkatan, dengan syafaat Nabi diangkat tingkatannya lebih tinggi. Ini mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di al-mahdiyyin. Nah, syafaat jenis yang ke-6. Syafaat jenis yang ke-7 adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Contohnya seperti siapa? Ukasyah ibn Mihsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang menyebutkan tentang hadis ditampakkan umat dan disebutkan bahwa umat Nabi ketika datang dikatakan fihim sab'una alf. Pada mereka ada 70.000. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal iqab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. 70.000 disebut. Maka ketika menyebutkan hal tersebut, Ukasyah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya saya termasuk dari mereka. Maka Nabi berkata, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Berdiri dari yang lain. Kata, ya Rasulullah, saya juga. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Ya, bukan artinya dia tidak masuk. Ya, tetapi kalau Nabi membuka, dia juga misalnya dikatakan kamu juga termasuk. Akhirnya lain juga minta, akhirnya semua minta. Ya, kan begitu. Maka Nabi menutup pintu bahwa Ukasyah sudah mendahulunya. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang bersegera dalam kebaikan itu pasti banyak kebaikan yang didapat. Nah, karena itu kita diperintah untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegera kalian menuju kepada pengampunan dari Rabbmu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian menggapai kebaikan. Dan yang masuk ke dalam surga bukan hanya 70.000 saja. Yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bukan hanya 70.000. Tetapi disebutkan dalam satu riwayat, setiap 1.000 ditambah lagi 70.000. Jadi 70.000, setiap 1.000 dari 70.000 ditambah lagi 70.000. Ya, setiap 1.000. Berarti kalau dihitung totalnya 4.900.000. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini 7 jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diketahui bahwa syafaat pada hari kiamat tidak khusus untuk Rasulullah saja. Syafaatul uzma memang iya khusus untuk Nabi. Tapi yang lainnya, para nabi, para rasul, kemudian orang-orang yang saleh, as-siddiqin juga memberi syafaat. Mereka juga memberi syafaat. Kemudian syafaat itu didapatkan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah izin, ada izin dari Allah. Ada izin dari Allah bagi orang yang memohon syafaat. Kemudian yang kedua, Allah ridha kepada orang yang disyafaat. Ini 2 syarat yang harus ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari malaikat di langit, syafaatnya sama sekali tidak bermanfaat kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhai. Jadi disyaratkan di sini ada izin
Idinnya kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Hari tatkala syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman dan Allah ridha terhadap ucapannya.